Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang kita sama-sama hormati, pendiri majelis Yafama Faris Abdul Majid, Tuan Guru Salman Al-Farisi, dan Tuan Guru Penasihat Ibadur Rahman. Semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga beliau dianugerahi keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga majelis Faris Abdul Majid ini, Yayasan Faris Abdul Majid ini semakin besar, semakin menampakkan keberkahannya dan melahirkan generasi-generasi yang terbaik sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Tuan Guru, beliau baru mengatakan, maklum beliau sudah tua, jadi lupa nama saya. Gak apa-apa, yang penting jangan lupa sama istrinya. Tadi di mobil, kami berbincang-bincang di mobil. Perjalanan yang begitu jauh. Tadi Tuan Guru Salman Al-Farisi bilang jamaahnya rata-rata banyak dari beberapa tempat, jauh-jauh. Saya bergerutu dalam hati saya, ternyata saya yang paling jauh. Berarti saya lah yang paling banyak pahalanya. Betul atau tidak? Tetapi jangan khawatir, begitu kita duduk di Yayasan Faris Abdul Majid ini, majelis taklim ini, semoga hati kita semua disatukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga sanad kita bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berjumpa ketika Isra dan Mi'raj. Beliau berjumpa dengan salah seorang malaikat, yang mana malaikat ini sampai ta'ajjab Nabi Muhammad SAW. Nabi terheran-heran lihat malaikat. Sampai Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man huwa?" Siapa ini malaikat ya Jibril? Saya terheran-heran lihat dia baru kali ini malaikat membuat saya heran. Padahal engkau ini ketuanya malaikat. Tapi yang satu malaikat ini membuat saya bingung. Apa yang kau bingungkan wahai Nabi? Saya bingung, jari jemarinya miliun, 1 juta banyak jari-jarinya. Banyak jari-jarinya. Saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu, jari kita berapa? Kalau saya 20 dikasih sama Allah, tangan 10, kaki 10. Yang jauh 5 berarti cacat, yang 10 pun cacat juga. Kalau saya 20. Jadi berapa jari kita? 20. Jangan salah jawab. Kadang nikmat yang dekat itu gak kelihatan, kalau nikmat yang jauh tuh kelihatan. Perhatikan ucapan saya, rekam kan? Perhatikan ucapan saya. Banyak orang gak bahagia di dunia, bukan karena Allah tidak memberi dia kebahagiaan. Banyak orang tidak bahagia hidup di dunia, bukan karena Allah tidak memberikan dia nikmat. Banyak orang tidak bahagia hidup di dunia karena sering melihat kebahagiaan orang lain, sering melihat kenikmatan orang lain, sehingga hidupnya tidak pernah merasa bahagia.
Kalau kita tidak nengok nikmat yang ada dalam diri kita, selalu menengok nikmat orang lain, itu orang kok udah pakai tas, Pak Ustaz, gede lagi tasnya. Itu orang udah pakai jam tangan. Apa yang terjadi? Kita udah ngantor 5 tahun jadi PNS, baru ngelihat ada yang baru pakai mobil. Kok baru ini ngantor setahun udah pakai mobil? Saya 5 tahun masih pakai motor. Apa yang terjadi? Gara-gara mata kita jelalatan sama nikmat orang lain, terpaksa kita banyak nyolongnya, nyuri. Supaya kenapa? Supaya menyamakan nikmat kita seperti nikmat orang lain. Betul apa tidak itu? Ngelihat orang kita kerja di bank, kok teman saya jamnya bagus, tasnya bagus, saya kok udah bertahun-tahun di sini, sambil hitung duit, masuk selembar. Hitung duit, masuk selembar. Apa kata Rasulullah SAW? Zakarul rajul yutilu safar ash'ash akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab, wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada seorang laki-laki zaman Nabi, dia berdoa dalam perjalanan musafir. Salah satu doa yang mustajab ketika musafir, kita dianjurkan minta doa sama mereka. Lebih-lebih kalau lihat tuan guru, kita salaman sama dia, cium tangannya, minta doa, taruh tangannya di dada kita. Kalau laki, jangan yang perempuan. Kalau dia laki nanti. Masya Allah, saya ingat nih, saya dibawakan begini di Ibadur Rahman. Cuma yang bawain saya dia lupa namanya. Siapa namanya? Mas? Namanya siapa? Hah? Fajaruddin. Kalau di Majlis Salman Al-Farisi, dia tidak lupa namanya. Tapi cerita di Ibadur Rahman saya bawa keliling-keliling. Semoga disatukan hati kita sama Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Lanjut apa cukup nih? Kebetulan saya janjinya 15 menit. Karena saya ada kajian lagi habis asar. Ini yang salah saya. Oh, terlambat lagi. Tadi sudah dijelaskan cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Nunggunya berapa tahun baru? 7 tahun. Ini kita udah 7 tahun apa belum? Insya Allah suatu saat kita akan duduk bareng-bareng lebih lama. Apa yang terjadi ini, orang kata Rasulullah SAW berdoa sejadi-jadinya, ya Allah, ampunkan dosa saya perlu ini dalam perjalanan begini dan begitu. Tapi kata Rasul, doanya nggak dikabulkan sama Allah. Apa sebabnya? Wa mat'amu haramun, yang dimakan barang haram. Wa mashrabu haramun, yang diminum barang haram. Wa malbasu haramun, yang dipakai barang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan anaknya tumbuh dengan gizi yang haram. Doa saja tidak dikabulkan, apalagi amal-amal yang lain. Rasul mengatakan, fa anna yustajabulah, bagaimana mau dikabulkan itu doa? Karena kenapa? Ada yang nempel barang syubhat, barang yang haram, sehingga terhalang perhala, bergelantung pahalanya nggak diterima sama Allah. Sungguh aneh zaman sekarang, ada anak-anak bawa pulang mangga, ditanya sama ibunya, dapat di mana tuh mangga? Hujan besar barusan Bu, jatuh mangga banyak. Di mana dapat? Tuh rumah tetangga. Yuk kita ngambil barengan yuk. Diajak ibunya, ngajak anaknya ngambil lagi. Ya Allah. Ada orang belanja ke pasar. Begitu dia tawar cabai, berapa nih harga cabai? 20.000. Berapa harganya? Ditawar-tawar jadi 18.000. Setuju, Pi, berapa harganya? 18.000. Ditimbangin nih. Sedang ditimbangin, kita kadang-kadang ngeraup sendiri. Rombok wah nih. Kira-kira ada apa enggak yang seperti itu? Ada apa tidak? Apa kata bibi itu belajarnya? Oh, wah, kata dia. Sambil dia ngerapat ke dia, nugih, wah, kata dia. Apakah boleh seperti ini?
Jawabannya tidak boleh. Yang tadi kita udah halal, kita diberikan sama Allah, kita campur barang najis sedikit, jadi kecampur, dia menjadi dosa. Nih, air minum satu botol. Seandainya kalau saya taruh, mohon maaf, air kecil dikit aja, baru saya gini, kira-kira ada rasa apa enggak di air kecilnya? Ada apa tidak? Tidak. Tapi hukum meminumnya apa? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu makanan yang kita beli itu buah-buahan, sayur-sayuran banyak, tapi kita ngambil dikit nyolong, gak enak hati ibunya tersebut, kita ngambil rumbukan dikit, kecampur jadinya, dan itu yang kita masakkan buat anak dan istri dan suami kita. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang di dalam tempat tahlilan, di sini tahlilan apa enggak? Ada syikiran? Iya, kalau saya syikiran 9 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari. Pak Ustadz gak ada dalilnya, nanti saya carikan dalilnya. Kita doakan ahli kubur, ada manfaatnya. Menghormati kekasih Allah, kuburannya termasuk ziarah kubur, hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, jangan takut. Hukum ziarah kubur apa? Sunnah. Jangan takut, bukan syirik. Jelas? Apalagi sampai menghina makam-makam orang soleh. Saya nggak sebut, nanti paham sendiri sudah. Ya, kita harus memuliakan. Apa yang terjadi begitu orang tahlil 7 hari, 6 hari, begitu dibagikan sesuatu, makanan, jajan, kadangkala yang bagikan tersebut temannya, dia katakan, minta nambah 2 lagi. Boleh apa tidak? Jawabannya gak boleh. Jatahnya satu-satu, kecuali tuan rumah yang nganterin. Kalau tuan rumah pemiliknya berarti. Tapi kalau petugasnya, saya tolak, maaf, jatah kita sama satu. Kan Pak Ustadz mimpin tak? Enggak, ini gara-gara ini nanti jadi bahaya. Saya punya doa nanti, sholat saya bahaya. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, kelebihan orang duduk di majelis taklim, maka semua pahalanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kalau masuk barang gak benar di badan kita. Diambil sama Allah semuanya, habis diambil sama Allah, diperbaiki anak dan keturunannya, dan dijaga orang-orang seperti itu, dan meninggalnya nanti dalam kondisi husnul khotimah. Apa kelebihannya yang membuat Rasul terheran-heran lihat malaikat tersebut? Apa kata Rasul? Hei malaikat, kenapa kau punya jari jemari banyak sekali? Apa tugas engkau? Apa kata malaikat yang mengatakan, Rasul, jangan kau heran, saya punya tugas nih, jari jemari saya diciptakan sama Allah. Tugas saya ngitungin rintikan hujan yang jatuh di setiap gunung dan lembah. Setiap hujan turun di tempat kita, ditulis sama dia. Hujan turun di gunung 1 titik, ditulis sama dia. Saking banyak jarinya, turun ke tempat kita ini, ditulis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dia tuh malaikat, tugasnya nulis hujan yang jatuh di atas atap, atas genteng di daerah mana kampung kita, di atas mobil tadi gerimis, dihitung sama dia. Hebat gak ini malaikat? Coba kita ada gak yang sanggup hitungin hujan di atas genteng rumah kita? Gak ada yang sanggup. Berapa rintikan hujan? Tuh malaikat buat Rasul heran. Ta'ajjab Rasul, la haula wa la quwata illa. Hebat sekali malaikat. Dipuji sama Rasul ini malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rasul, jangan kau heran, ada satu yang saya nggak bisa tulis. Walaupun jari saya begini banyaknya, kalau hujan itu masih kecil bagi saya, sedikit. Tapi ada satu yang saya nggak bisa tulis, sampai dari saya diciptakan sampai hari kiamat, saya nggak mungkin bisa tulis tuh. Rasul bertanya kaget, apa itu yang kau tidak bisa tulis? Apa kata malaikat? Apabila umat engkau berkumpul di majelis ta'lim, lalu mengucapkan sholawat kepada engkau Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya aku tidak sanggup tulis, saking besar pahalanya tersebut. Allahumma sholli. Makanya beberapa tuan guru yang sudah ngisi di tempat ini pastinya
membuka dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka jamaahnya lalu membaca salawat. Apa yang terjadi? Naik itu pada saat tersebut. Malaikat enggak mampu tulis. Itu baru salawat. Bagaimana doanya? Jadi sungguh beruntung orang yang hadir pada siang hari ini, menjelang sore hari ini, memborong banyak pahala. Seandainya Allah tampakkan dia tidak sanggup taruh di depan rumahnya, tidak sanggup taruh di halamannya, maka Allah tidak tampakkan. Nanti Allah tabungkan begitu dia masuk ke dalam kubur, membuat dia terheran-heran. Ya Allah, pahala apa ini segini banyaknya? Pahala engkau pergi duduk, pergi majelis taklim di tempat Faris Abdul Majid. Maka beruntunglah. Semoga kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Saya boleh cerita dikit apa enggak? Ada karangan maulid namanya Maulid Dibai. Namanya maulid apa? Dibai. Ada maulid banyak macamnya yang biasa dibaca di Lombok namanya Barzanji. Ada juga Simtud Duror. Ada maulid namanya Maulid Diaulami. Ada maulid namanya Dibai. Ada nama maulid Syaraful Anam. Banyak kitab maulid, sejarah kisah Rasul dari awal lahir sampai akhir. Nah, di dalam kitab maulid namanya Maulid Kitab Ad-Dibai, seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang kitab beliau dari Yaman, pernah buat majlis yang begitu besar, ramai jamaah, penuh jamaah yang hadir. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Beliau mengatakan, hei jamaahku, siapa yang mau ikut naik haji sama saya? Semua jamaahnya angkat tangan. Saya Syekh, saya ikut. Semua jamaahnya ikut. Karena kenapa? Dari Yaman menuju Mekah, dari Yaman menuju Madinah, perjalanan cuma 2 minggu. Zaman dulu belum ada pesawat. Kalau pakai pesawat sekarang kita ke Yaman menuju Mekah paling 2 jam. Naik bis sehari ke 2 hari. Dekat sekali. Kalau dulu perjalanan naik kuda, naik onta 2 minggu 14 hari. Dia katakan rombongan saya mau ikut. Oh iya udah, turunkan tangannya katanya. Begitu turun tangannya, dari belakang ada anak kecil ngangkat tangan. Syekh, saya mau ikut. Dipanggil nih anak, umurnya di bawah 9 tahun. Dilihat nih anak dari atas sampai bawah, ada apa mau ikut? Saya mau ikut, mau ziarah Nabi, mau ziarah kubur Rasul, sekalian naik haji. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Beliau mengatakan tahun depan aja ikut. Enggak mau ikut tahun sekarang aja. Karena tiap hari engkau menjelaskan kisahnya Rasul, tiap malam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Allah, ini anak kecil. Tolong izinkan saya ikut. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Mengatakan tahun depan dah ikut. Jangan tahun sekarang. Syekh nangisnya anak, saya mau ikut. Jangan. Takut ganggu jamaah yang lain karena masih kecil. Apa yang terjadi? Ditolak sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Jalan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampailah ke kota Madinah. Sebelum naik haji, ziarah kubur Rasul. Apa yang terjadi? Jamaahnya ikut semua, sekitar ribuan yang ikut. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai begitu salam ke kubur Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Dia ucapkan salam buat Rasul. Rasul itu jasadnya masih ada, betul apa tidak? Ruhnya masih ada apa tidak? Masih, cuma pindah alam saja. Diberikan salam. Begitu diberikan salam, buka mata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, apa yang terjadi? Anak kecil itu di depan beliau. Insya Allah, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kok bisa nih anak kecil itu ada di sini? Ditepuk pundaknya. Anak kecil, kok bisa ada di sini? Nengok ini anak kecil tersebut. Apa kata anak kecil tersebut? Beliau mengatakan, ziarah dulu. Kita ziarah, nanti kita bicara. Subhanallah. Kaget Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Padahal ini anak gak ikut. Kok bisa ada di sini? Apa yang terjadi begitu selesai ziarah, masuk ke Masjid Nabawi, diputar di anak, dikelilingin dia di tengah. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Mengatakan,
Kok bisa kau ada berada di Madinah? Sedangkan kau tidak ikut rombongan kami. 2 minggu kami perjalanan, ada istirahat, ada makan, ada minum, kau tidak ada di sana. Kok bisa ikut ke sini? Lewat mana kau ikut? Dan ini kisah ditulis dalam kitab beliau, namanya kitabnya Ad-Dibai. Ya Allah, apa kata anak ini? Wahai Syekh, memang kau larang saya ikut, tapi hati saya gak kuat pingin ikut bersama engkau mau ziarah Nabi. Tiap malam saya mimpi Nabi, kangen rindu sama Nabi. Gak kuat di hati saya masuk di peti yang kau bawa, nyelinap di peti, saya tidur dalam. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Peti itu 2 minggu saya gak pernah buka. Dari mana engkau makan? Dari mana engkau minum? Apa kata dia? Ketika laparku datang, maka aku membaca sholawat kepada Rasul. Seketika itu laparku hilang. Ketika aku lagi haus, aku baca sholawat, aku ingat putaran ban tersebut mau mendekat kepada Rasul. Aku bayangkan mukanya Rasul, selalu aku bayangkan. Tapi pada saat tersebut hausku hilang pada saat tersebut. Saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Ini kisah nyata, saya ceritain. Barang siapa yang sering baca sholawat, nanti jasadnya dikumpulkan sama Nabi Muhammad SAW. Sering-sering makanya Bapak Ibu baca sholawat. Apa yang terjadi ini? Anak kecil keluar ke kota Madinah, dari Masjid Nabawi. Begitu keluar, dia tanya sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Dia ambil tanah. Syekh, ini tanah depan ini pernah diinjak sama Nabi apa tidak? Pernah kena kaki Nabi apa tidak? Depan pintu Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Abdurrahman? Iya pernah. Dia ambil, dia usap di mukanya. Begitu dia usap mukanya, lalu dia baca sholawat, meninggal seketika itu. Meninggal anak kecil. Dia baca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia usap, saking cintanya sama Rasul, meninggal pada saat tersebut. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Ya Allah, ini anak kecil meninggal. Begitu dimakamkan, disolatkan, kuburannya harum sekarang. Disolatkan di Masjid Nabawi sampai orang-orang di Madinah bertanya, jenazah siapa ini kok harum sekali? Ini jenazah anak kecil dari kota Yaman. Dari Yaman. Aturan zaman dulu di kota Madinah, tidak boleh orang dikuburkan di Madinah kecuali asli orang Madinah. Berarti dia dikuburkan di luar kota Madinah. Begitu dibawa ke kubur di luar kota Madinah, dikuburkan, berangkat jamaahnya manasik haji, naik haji, ngambil niat haji, berangkat sampai tawaf, wukuf, semua dia kerjain. Habis selesai kuburkan anak. Begitu selesai naik haji, apa kata jamaah pengajian yang mengatakan kepada Syekh Abdurrahman, Syekh, sebelum kita balik ke Yaman, kita ziarah kubur tuh anak, karena kita datang barengan pulang kalau kita pamitan. Oh iya, nggak apa-apa. Masuk lagi keluar kota Madinah, dari Makkah menuju ke sana. Apa yang terjadi? Begitu sampai sana apa yang terjadi? Kuburannya hilang, gak ada. Ini kisahnya apa? Dicari, padahal kuburan seminggu yang lalu masih basah. Kuburan yang di sebelah ada, kok dia gak ada? Kemana nih kuburan? Dicari ke sana kemari, gak ada. Subhanallah, ini kuburan gak ada. Jelas? Apa yang terjadi? Keliling ini jamaah nyariin di kuburan tersebut, tidak ada. Begitu jamaahnya masuk kota Madinah mau beli oleh-oleh, lari ke Syekh, ya Syekh, ya Syekh, ya Syekh, kuburannya sekarang pindah ke kota Madinah. Nggak percaya Syekh Abdurrahman itu. Pergi berangkat ke dalam kota Madinah, lihat di pemakaman, ternyata kuburannya pindah, yang tadi di luar menuju ke dalam. Subhanallah, dibuat syair pada saat itu. Apa isi syairnya? Beliau mengatakan, dulu aku melarang kau ikut pergi kota Madinah, tapi karena kecintaan kau kepada Rasul, hilang rasa lapar, rasa haus kau bersolat. Madinah mengeluarkan engkau dari luar kota Madinah, dikuburkan di luar kota Madinah, tapi engkau tidak rela, tapi tetap mau mendekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, inilah hati yang cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan saya kepada bapak ibu-ibu, pulang nanti banyakin baca sholawat. Kalau orang sering-sering baca sholawat, dia nanti mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Begitu sakaratul maut, dijemput nyawanya sama Rasul SAW.
Kira-kira mau apa tidak? Mau natap wajah Rasul apa tidak? Jangan kita kalah sama anak kecil tersebut. Itu anak kecil umur 8 tahun, saking seringnya bersolawat tiap malam mimpi Rasul. Diceritakan sama Syekh Abdul Rahman Adibai apa yang terjadi. Rasul dimudahin, dia sabar. Rasul dicaci maki, Rasul sabar. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, Sayyidina Abu Bakar pun sabar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Abu Bakar saking sabarnya, keras dicaci maki, dia balas cacian tersebut. Rasul pergi dari sisinya Abu Bakar. Apa yang terjadi? Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Lima dhahabta ya Rasulullah? Kenapa engkau pergi dari sisiku ya Rasulullah?" Apa jawabnya Rasul? "Indama yashtabika rajulun hunaka malakun yad'uhu." Ketika engkau dicaci maki sama seorang tadi orang Yahudi, di sana aku lihat banyak malaikat mendoakan kebaikan buat engkau dan mendoakan keburukan buat orang yang mencaci maki engkau. Ya Allah. Ternyata kalau kita dicaci maki, malaikat datang doakan kebaikan buat kita dan mendoakan keburukan buat orang lain. Dan ketika kita membalas saja tersebut, dan Abu Bakar membalas, apa yang terjadi? Fadhahabal malaku fadhahabtu ana. Malaikat bubar pergi, aku pun pergi dari sisi engkau. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu, mau didoakan malaikat apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Nanti pulang pengajian tulis di depan rumahnya besar-besar, buat spanduk, terima dicaci maki, terima dihina. Jelas? Insya Allah malaikat datang ke rumahnya. Maksudnya apa? Kalau kita lagi dicaci maki, diemin aja nih, diemin aja. Dihina, nanti waktu yang akan menjawab. Nih, saya kasih contoh saja. Saya yakin Tuan Guru di depan saya, kanan kiri saya, pasti awal bulannya gak enak sebelum datang pengajian begini banyaknya orang. Pasti dihina, dicaci maki, diremehkan, dihinakan, pastinya diomongkan, difitnah begini kanan dan kiri. Tapi mereka sabar menjalankan hal tersebut. Ternyata waktu yang menjawab. Orang yang menghina dia dulunya sekarang ikut sama dia dan ta'zim sama dia, bahkan menjadi murid beliau pada saat sekarang. Betul atau tidak? Habib tahu dari mana? Memang prosesnya jalan tuh seperti itu. Rasul dihina sama Sayyidina Umar, mau dibunuh, ternyata Umar tuh jadi muridnya. Jadi kalau jadi Tuan Guru, jadi orang soleh, ada yang hina kita, sabar aja. Besok dia jadi murid kita nih orang. Ntar lagi jadi murid. Hinakan saya, yang penting jangan dibalas. Kalau kita balas, jadi musuhan kan. Diemin aja. Nanti ada waktu yang menjawab. Jelas apa tidak ini? Karena waktu sudah 3:30. Udah asar kan? Di sini semua belum. Saya mau ijazahkan wirid sama Bapak Ibu. Ini dibaca, wirid ini saya diajarkan sama ulama dari Madinah, pengarang kitab Manhajus Sawi. Kebetulan saya dapat tasbih dari beliau. Nih tasbih dikasih dari beliau, ayah saya dikasih sama ayah saya. Begitu datang ke Lombok sekali saja beliau datang, nama beliau Al-Habib Zain bin Subir. Habib Zain bin Subir beliau nama. Pengarang kitab Manhajus Sawi, ulama paling sepuhnya di Madzhab Syafi'i sekarang. Beliau mengajarkan, tolong sampaikan kepada Bapak Ibu, suruh baca setiap pagi sama sore, Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Barang siapa yang baca ini 27 kali, begitu dia masuk kubur membawa dosa yang banyak, tapi begitu dia bangun dari kubur, mau dihisap dosanya udah hilang. Begitu kita masuk kubur, dosa banyak. Gara-gara apa? Gara-gara telat waktu sholat, gara-gara telat menyediakan suami. Suami ngajak kita, masih dauran, masih keringetan, kita tolak. Seharusnya nggak boleh. Tapi ini baca Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat berapa kali? 27. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang.
Saya baca, Bapak Ibu ulangin ya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Saya ijazahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Jawabnya apa? Saya terima ijazah. Supaya jadi adik oleh-oleh. Nanti kalau ditanya pulang pengajian oleh-olehnya apa? Tadi saya lihat ustadznya baju hijau. Nah, jangan oleh-olehnya itu. Oleh-olehnya tadi dapat zikir, baca astagfirullah lil mu'mina wal mu'minat. Kelebihannya kalau kita masuk kubur bawa dosa, bangun begitu ditiupkan sangkakala kedua, hilang dosa-dosa kita. Bagus apa tidak itu? Banyak apa dikit 27 itu? Dikit. Bentar ya. Astagfirullah. 27 kan? Kalau kurang pinjam tangan sebelah. Tangan sebelah, tangan kita. Semoga pengajian kita pada siang menjelang sore hari ini menjadikan pengajian yang penuh barokah dan kita semakin istiqomah. Karena orang yang istiqomah pasti meninggalnya husnul khotimah. Istiqomahlah, meninggal husnul khotimah. Pegang itu. Kalau tidak istiqomah, meninggalnya su'ul khotimah. Tapi kalau orang istiqomah, meninggalnya husnul khotimah. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.